Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Yoyoh Malia dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kritik dan esai sastra. Kritik dan esai sastra pada dasarnya ada 5 bagian yang akan dipelajari. Yang pada kesempatan ini akan membahas tentang bagian A dan bagian B. Yang pertama yaitu pengertian, jenis dan ciri kritik serta esai. Ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu pengertian kritik dan esai, kemudian jenis kritik esai dan sastra yang terdiri dari jenis kritik sastra dan jenis esai. Yang berikutnya ciri kritik sastra dan esai yang terdiri dari ciri kritik sastra dan ciri esai. Masuk pada pengertian kritik sastra dan esai. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Dengan pernyataan seperti ini, maka kita akan mampu untuk mengingat kembali apa yang kita sebut dengan resensi. Tidak jauh berbeda dengan penilaian terhadap sebuah karya sastra yang kita kenal dengan resensi. Karena resensi juga pada dasarnya adalah pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Yang berikutnya adalah esai, adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Sehingga di sini kita akan mengetahui bagaimana sikap pola pikir seseorang terhadap masalah yang sedang berlangsung sehubungan dengan kemampuannya. Berikutnya adalah jenis kritik. Jenis kritik di sini terbagi menjadi beberapa bagian, mulai dari kritik sastra intrinsik sampai dengan kritik teknis. Kritik sastra intrinsik yaitu menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya, sehingga akan diketahui kelemahan dan kelebihan yang ada dalam karya sastra itu sendiri. Kritik sastra intrinsik ini berarti kita mengkritik berdasarkan rangkaian peristiwa yang ditulis oleh pengarang. Sedangkan kritik sastra ekstrinsik yaitu menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra dengan penulis, pembaca, atau masyarakat. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam luar. Walaupun demikian, unsur ekstrinsik ini ada di dalam rangkaian peristiwa yang tergabung dengan unsur intrinsik. Lalu kritik deduktif, yaitu menganalisis dengan cara berpegang teguh pada sebuah ukuran yang dipercayainya dan dipergunakan secara konsekuen. Lalu kritik induktif, yaitu kritik yang menganalisis dengan cara melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku. Kritik impresionis, yaitu kritik yang menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. Kritik penghakiman yaitu menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra baik dan buruknya. Dan terakhir adalah kritik teknis, yaitu kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Kita masuk pada jenis esai. Terbagi menjadi 6 bagian, mulai dari esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang melukiskan subjek atau objek yang dapat menarik perhatian pengarang. Esai tajuk yaitu esai yang sering dilihat dalam surat kabar ataupun majalah yang kita kenal dengan tajuk rencana atau teks editorial. Esai cuplikan watak yaitu esai yang memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembacanya. Berarti di sini melihat dari sisi penokohan yang ada di dalam cerita.
Lalu esai pribadi, yaitu esai yang hampir sama dengan esai cuplikan watak, namun di sini dilihat dari pribadi seseorang. Lalu esai reflektif, yaitu esai yang ditulis secara formal dengan bahasa yang serius. Kemudian esai kritik, yaitu tulisan tentang pemusatan diri terhadap seni, misalnya lukisan tarian, teater, atau kesastraan. Masuk ke dalam ciri-ciri kritik sastra dan esai. Di sini adalah kritik sastra yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Yang ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Keenam, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Kemudian ciri-ciri esai, berbentuk prosa, singkat, memiliki gaya pembaca, selalu tidak utuh, memenuhi kebutuhan penulis, dan memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. Masuk pada bagian B, yaitu perbandingan kritik dengan esai sastra, yang terdiri dari mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai, dan membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang. Unsur pendukung kritik terdiri dari 3 bagian, yaitu sinopsis karya. Di sini dalam arti bahwa sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli, yang menjadi dasar sinopsis itu adalah ringkasan. Sedangkan selain itu, kritik harus disertai dengan alasan yang logis. Alasan yang disajikan harus masuk akal dan sesuai dengan logika atau penalaran yang bisa dipahami. Dan yang terakhir yaitu teori pendukung. Di sini adanya teori yang disajikan dalam kritik harus berhubungan dengan objek dan dikritiknya, dengan objek yang dikritiknya. Perbandingan kritik dengan esai, di sini akan kita lihat bahwa berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan sudut pandang penulisnya. Dilihat dari sudut pandang pengetahuan bahwa kritik itu objek kajiannya berupa karya sastra, sedangkan esai kajiannya berupa karya sastra dan fenomena. Kemudian untuk sebuah kritik terdapat deskripsi karya, misalnya karya berwujud buku dapat berupa sinopsis, sedangkan esai tidak ada deskripsinya. Untuk kritik, data yang disajikan bersifat objektif, sedangkan untuk esai tidak selalu membutuhkan data. Kemudian berdasarkan sudut pandang, dalam hal ini kritik penilaian terhadap karya sastra dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis, sedangkan esai kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis esai. Kemudian kritik penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan, sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Untuk sebuah kritik, pembahasan terhadap karya sastra utuh dan menyeluruh, sedangkan esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada aspek yang menarik menurut pandangan penulisnya. Namun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Jadi jelas perbedaannya antara perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang itu bisa kita pahami. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.